Assalamualaikum. Hai anak-anak Pak Guru. Bertemu lagi dengan Pak Guru Nugraha, guru kelas 6 UPT SD Negeri 060925 Medan. Apa kabarnya hari ini anak-anak Pak Guru? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Simak lebih lanjut ya. Tonton sampai selesai. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, mari kita mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yuk, siapa yang masih ingat? Ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama, cangkok. Yang kedua, merunduk. Ketiga, menyetek. Keempat, menempel. Yang kelima, menyambung. Nah, Pak harap pelajaran-pelajaran sebelumnya itu tidak langsung dilupakan ya, karena nanti kamu akan berlanjut ke pelajaran berikutnya. Oke, kita masuk ke pelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, tentu sebelumnya kita sudah belajar tentang berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Kira-kira apa tujuannya ya? Tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Jadi makhluk ada yang punah karena dia tidak mampu berkembang biak. Oke, nah perkembangbiakan pada hewan itu terbagi dua, sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada generatif dan ada vegetatif. Generatif artinya melalui perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut dengan pembuahan. Maka akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio, dan embrio pun berkembang sehingga menjadi individu baru. Ya anak-anak. Nah, yang kedua, perkembangbiakan vegetatif, yaitu tanpa melalui perkawinan. Nah, hari ini kita bahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi atas 3 macam. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, ovovivipar. Kira-kira apa maksudnya ya? Ayo kita bahas. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, setelah melalui proses pembuahan tadi yang menghasilkan zigot, kemudian berkembang embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan induknya. Contoh hewannya ayam, katak, cicak, emas, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh hewan
yang sudah disebutkan, kita dapat menentukan kira-kira apa ya ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Nah, ada dua ciri-ciri umumnya. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Ya, tidak bisa menyusui. Nah, di sini Pak Guru punya video hewan sedang bertelur. Ayo saksikan. Nah, jadi telur dikeluarkan oleh induknya, kemudian embrio yang dalam telur tadi maka akan berkembang di dalam telur dan nantinya telurnya akan menetas sehingga mengeluarkan individu yang baru. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, setelah melalui proses pembuahan yang kemudian akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam tubuh atau rahim induknya dan kemudian dilahirkanlah satu atau dua atau lebih individu baru. Contoh hewannya ada kucing, beruang, sapi, dan ikan paus. Nah, kalau kita perhatikan contoh-contoh tadi, kita dapat menentukan ciri-cirinya. Jadi nanti kalau kita melihat hewan, kita langsung dapat menentukan hewan tersebut berkembang biak dengan cara apa. Nah, ciri-ciri umumnya yaitu satu, memiliki daun telinga. Kita lihat kucing, beruang, sapi itu mempunyai daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu, menyusui tentunya. Dan yang ketiga, bernapas dengan paru-paru. Nah, ini ikan paus. Ikan paus dia bernapas dengan paru-paru dan dia juga menyusui. Makanya termasuk hewan yang berkembang biak secara vivipar. Oke. Nah, di sini Pak Guru punya video proses melahirkan gajah. Perhatikan baik-baik ya. Nah, induk gajah mengeluarkan anak gajah. Nah, jadi kalau dalam ovipar tadi yang keluar adalah telur. Nah, pada vivipar yang keluar adalah langsung individu barunya. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio pada perkembangbiakan ini akan berkembang di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh. Nah, dia nunggu menetas, baru kemudian dilahirkan. Ya, anak-anak, contoh hewannya ada bunglon, ada kuda laut, ada ikan hiu, dan ular deri. Baik, sekian pelajaran hari ini. Semoga kamu semua dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik dan dapat memahaminya. Nah, di sini Pak Raha punya tugas untuk kamu kerjakan. Ada bagan, silakan dilengkapi ya. Nah, tetap semangat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap gunakan masker ketika kamu keluar rumah dan jangan lupa sering cuci tangan dan jaga jarak minimal 1 meter ya untuk menghindari terkenanya kita dari virus COVID-19. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai.
selesai. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.